Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel Supriyadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Gan. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Perintah Kaisar Naga. Selamat mendengarkan. Kepala istana, sesuatu yang buruk telah terjadi, guci jiwa telah dicuri. Tuan jubah emas, suara itu tiba-tiba berhenti, seolah dicekik oleh tangan raksasa tak kasat mata. Hanya abu kertas jimat yang terbakar yang tersisa, perlahan berjatuhan bagai kepingan salju dan berhamburan di tanah, seolah pertanda buruk. Kepuasan di wajah Master Istana ke-6 lenyap dalam sekejap, digantikan oleh keterkejutan dan kemarahan yang amat sangat. Matanya sebesar lonceng tembaga, dan ia membanting meja sekuat tenaga. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan meja di depannya dalam sekejap, dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Energi spiritual di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak dan menyebar ke segala arah bagaikan air pasang. Para biksu di aula itu terbanting ke tanah oleh kekuatan dahsyat ini. Mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat. Mereka berlutut di tanah, tak berani bernapas, seperti domba yang akan disembelih. Master Istana ke-6 melangkah maju mundur, setiap langkah dipenuhi amarah yang hebat, dan tanah di bawah kakinya mengeluarkan suara, bang-bang. Matanya dipenuhi amarah, seakan-akan dia ingin membakar seluruh dunia menjadi abu. Guci jiwa adalah kunci transaksi antara kuil dan kuil kejahatan. Guci ini bukan sekadar wadah, tetapi juga alat penting bagi kuil untuk mendapatkan keuntungan dalam kegelapan. Sekarang Guci jiwa telah hancur, tidak hanya sekutu kuat istana Sindao akan hancur total, tetapi juga akan berdampak serius pada masalah penting yang ditugaskan oleh Master Istana ketiga. Dia sangat memahami metode Master Istana ketiga. Jika terjadi kesalahan, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia mati. Terlebih lagi, sekaranglah saatnya Master Istana ketiga dan Master Istana keempat bertarung secara terbuka dan diam-diam. Master Istana keempat memiliki lebih banyak suara di Istana Raja Dewa karena ia didukung oleh Raja Dewa. Oleh karena itu, Master Istana ketiga hanya bisa mengandalkan kolusi rahasia dengan Istana Jahat untuk memperkuat kekuatannya sendiri dan mempertahankan posisinya di kuil. Sekarang Guci jiwa telah hancur, jika Istana Jalan Jahat tidak bekerja sama, keadaan akan menjadi tidak terkendali. Master Istana ke-6 menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras menekan amarah di hatinya. Amarah itu bagai gunung berapi yang akan meletus, dan ia pun menahannya untuk sementara dengan sekuat tenaga. Lalu, dia berteriak keras ke arah luar kuil, "Pergi dan selidiki. Siapa yang berani menyentuh barang-barang kuil di kota angin hitam? Kalau kalian tidak bisa menyelidikinya, kalian semua akan mati." Suaranya bagaikan guntur, bergema di luar aula dan membuat para pendeta di luar gemetar sekujur tubuh. Ya, para biksu di luar balai itu buru-buru menerima perintah itu, tidak berani lalai sedikit pun, lalu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, seakan-akan ada seekor binatang buas yang mengejar mereka. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, biksu yang pergi menyelidiki itu tersandung kembali. Wajah biksu itu sepucat kertas, seolah-olah ia baru saja berjalan kembali ke gerbang neraka. Kakinya lemas dan ia hampir berlutut sepanjang perjalanan kembali ke aula. Biksu itu berteriak dengan suara gemetar, "Istana. Kepala istana, kami telah menemukan seseorang bernama Chen Ping yang melakukannya." Chen Ping, Master Istana ke-6 tertegun sejenak, seolah-olah ia tidak mendengar nama itu dengan jelas. Kemudian pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan kemarahan di wajahnya langsung tergantikan oleh keterkejutan. Informasi tentang Chen Ping, orang yang menentang kuil mereka, dengan cepat muncul dalam pikirannya. Tapi bukankah Chen Ping sedang diburu seperti anjing tersesat oleh pemakan jiwa di surga ke-6? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di sini? Master Istana ke-6 tidak tahu apa yang terjadi di surga ke-6, dan tentu saja dia tidak tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya diselamatkan oleh penguasa bintang roh api.
Apakah kamu yakin Chen Ping lah yang menghancurkan Guci Jiwa? Ada nada tidak percaya dalam suara penguasa istana keenam. Tentu, biksu itu mengangguk gemetar dan melanjutkan, menurut keterangan para biksu yang hadir di tempat kejadian, dan perkenalan dirinya, namanya adalah Chen Ping. Dia tidak hanya menghancurkan Guci Jiwa, tetapi juga menyerap semua jiwa di dalamnya. Akhirnya, dia menyegel kultivasi Tuan Jubah Emas, memungkinkan para biksu yang tertipu itu menggigit Tuan Jubah Emas sampai mati. Master Istana keenam menarik napas dalam-dalam, merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke kepalanya. Ia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping menjadi sasaran Soul Devourer, makhluk kuat dari surga ke-9, di surga ke-6, tetapi dia masih bisa datang ke surga ke-7 hidup-hidup dan bahkan berani langsung menghancurkan Guci Jiwa di kuil. Perlu diketahui bahwa pemakan jiwa adalah penguasa tertinggi surga ke-9. Sekalipun hanya tersisa sedikit jiwanya, ia bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh para kultivator surga ke-6. Terlebih lagi, metode Soul Devourer kejam dan bengis, membuat orang-orang ketakutan. Sungguh keajaiban Chen Ping bisa lolos dari tangannya. Pasti ada rahasia di balik ini. Tidak, masalah ini harus segera dilaporkan kepada kepala istana ketiga. Master Istana ke-6 kembali sadar, wajahnya penuh kesungguhan. Dia sepenuhnya menyadari keseriusan masalah tersebut dan tidak berani mengambil keputusan sendiri. Chen Ping tidak hanya menghancurkan Guci Jiwa, tetapi mungkin juga mengetahui kolusi antara kuil dan kuil jahat. Begitu berita itu bocor, seluruh kuil akan kacau balau. Pada saat itu, kuil akan menjadi sasaran kritik publik dan menghadapi bencana yang dahsyat. Ia berjalan cepat menuju panel komunikasi di aula. Panel komunikasi itu memancarkan cahaya misterius, seolah-olah merupakan portal ke dunia lain. Master Istana ke-6 membentuk segel dengan tangannya, dan setiap gerakannya tepat dan cepat, seolah-olah dia telah melatihnya berkali-kali. Kemudian, ia menyuntikkan aliran energi spiritual berisi sinyal darurat ke dalam formasi tersebut. Energi spiritual itu bagaikan ular yang lincah dan langsung menghilang dalam cahaya formasi komunikasi. Rangkaian komunikasi menyala, dan tak lama kemudian, sebuah suara agung terdengar dari dalamnya, Tuan Istana ke-6, ada apa gerangan? Suara itu tampaknya datang dari langit, membawa otoritas yang tidak diragukan lagi. Tuan Istana ketiga, Master Istana ke-6 segera membungkuk, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan berbicara dengan nada mendesak, Chen Ping masih hidup. Dia tidak hanya datang ke langit ke-7, dia juga menghancurkan Guci Jiwa yang kita tukarkan dengan istana Dao jahat. Suara-suara dalam formasi itu terdiam sesaat, seolah-olah mereka tengah mencerna berita yang mengejutkan ini. Kemudian, amarah yang terpendam pun meledak, bagaikan gunung berapi yang hendak meletus, tetapi diredam dengan paksa, Chen Ping. Dia belum mati. Sepertinya Master Istana ke-4 telah membawa orang-orang ke surga ke-6 dan benar-benar menyelamatkan orang-orang ini. Kepala Istana ketiga tahu bahwa Kepala Istana ke-4 sedang memimpin pengawal berbaju zirah emas ke surga ke-6, tetapi dia tidak tahu apakah mereka akan menang atau kalah. Sekarang tampaknya Master Istana ke-4 pasti telah mengalahkan pemakan jiwa, yang memungkinkan Chen Ping bertahan hidup dan mencapai surga ke-7. Master Istana ketiga juga tidak tahu bahwa Dewa Bintang Roh Api telah mengambil tindakan. Master Istana ke-6 tidak berani menjawab. Ia hanya bisa menundukkan kepala, tubuhnya sedikit gemetar, dan mendengarkan omelan Master Istana ketiga. Dia tahu bahwa pada titik ini, penjelasan apapun mungkin hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Anda harus menstabilkan situasi terlebih dahulu dan jangan biarkan berita itu menyebar. Suara Master Aula ketiga perlahan mereda, seperti seorang jenderal berpengalaman yang memimpin pertempuran. Saya akan menghubungi Aula Jalur Jahat. Segera kirim seseorang untuk memantau pergerakan Chen Ping. Jika kalian menemukan jejaknya, jangan bertindak gegabah dan segera laporkan kepada saya. Juga,
Aku akan mengirim Master Istana kelima untuk membantumu. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan Chen Ping meninggalkan surga ketujuh hidup-hidup. Ya, aku patuh pada perintahmu. Master Istana keenam segera menyetujui, seolah-olah dia sudah kehabisan kesabaran. Lampu pada jaringan komunikasi padam, dan aula kembali damai, tetapi di balik ketenangan itu terdapat arus bawah yang bergejolak. Pada saat yang sama, suasana di aula cabang aula kejahatan surga ketujuh juga sangat hikmat. Ketua aula jalan jahat, Sue Wuying, duduk di singgasana hitam yang memancarkan aura dingin, seolah-olah diukir dari es. Dia memegang token hitam yang rusak di tangannya, yang merupakan sinyal terakhir yang dikirim kembali oleh anak buah Scarface. Token yang rusak berarti orang tersebut telah meninggal, bagaikan bintang jatuh, menghilang selamanya dalam kegelapan. Beberapa biksu dari aula Dao Jahat yang baru saja melarikan diri dari altar pengumpulan jiwa berlutut di depan aula, tubuh mereka gemetar seperti sekelompok burung yang ketakutan. Mereka melaporkan penghancuran guci jiwa dengan suara gemetar, setiap kata dipenuhi rasa takut dan putus asa. Chen Ping, orang ini mencapai level ketujuh begitu cepat. Suara Sue Wuying sedingin es, seolah berasal dari gudang es, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Niat membunuh itu seperti suatu zat, menyebabkan suhu di aula turun beberapa derajat. Guci jiwa adalah kunci kemajuan istana jalur jahat. Guci ini membawa benang jiwa dari hampir 1000 kultivator dan merupakan sumber daya penting bagi istana jalur jahat untuk meningkatkan kekuatannya. Kini setelah guci jiwa itu hancur, benang jiwa hampir 1000 kultivator pun hilang. Ini tentu saja merupakan pukulan berat baginya. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Terlebih lagi, mereka telah menyediakan sejumlah besar batu abadi ke kuil, dan sekarang guci jiwa hampir penuh, tetapi ada sesuatu yang tidak beres saat ini. Saat Sue Wuying berada di surga ke-6, dia melihat sang pemakan jiwa hendak mati, maka dia diam-diam melarikan diri ke surga ke-7. Awalnya dia mengira dengan kekuatan Chen Ping, akan butuh waktu baginya untuk mencapai level ke-7, tetapi dia tidak menyangka dia akan mencapainya secepat itu. Penatua, Chen Ping ini tidak hanya menghancurkan guci jiwa, tetapi juga menyerap semua benang jiwa di dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Biksu yang berlutut di depan menjawab dengan gemetar, wajahnya penuh ketakutan, seolah-olah Chen Ping berada tepat di belakangnya dan dapat mengambil nyawanya kapan saja. Apa? Sue Wuying tiba-tiba berdiri, dan kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya. Kabut hitam itu menyebar liar di aula seperti tentakel iblis. Dia tidak menyangka Chen Ping juga bisa menyerap jiwa untuk berlatih. Tahukah kamu, tidak banyak orang yang bisa menguasai keterampilan semacam ini, bahkan di antara para praktisi sihir. Sekarang Sue Wuying semakin merasa bahwa Chen Ping memiliki terlalu banyak rahasia. Serahkan perintahku, sekalipun kau harus menjungkir balikkan langit ke-7, kau harus menemukan Chen Ping. Hidup atau mati, suara Sue Wuying bergema di aula bagaikan guntur. Ya, para biksu di aula menjawab serempak, mata mereka penuh tekad dan keganasan, seperti sekelompok prajurit yang siap berperang. Mereka berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, sosok mereka dengan cepat menghilang di luar aula, hanya menyisakan suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Sue Wuying juga berdiri dan bersiap untuk menemui Master Istana ke-6 kuil untuk membahas masalah ini. Chen Ping adalah musuh bersama mereka, dan karena guci jiwa telah dihancurkan, kesepakatan di antara mereka harus dihitung ulang. Chen Ping, kemana kita selanjutnya? Kurasa kuil dewa dan kuil kejahatan sedang mencari kita sekarang. Di tanah tandus, Humazi mengikuti Chen Ping dan bertanya. Kedua orang itu sudah meninggalkan kota angin hitam. Mereka tahu bahwa kota angin hitam pasti sedang kacau saat ini. Pertama, temukan lokasi aula ke-6 kuil. Setelah menghancurkan aula ke-6, cari aula jahat. Chen Ping berkata dengan tatapan tegas. Dengan tingkat kultivasinya saat ini di alam abadi bumi tingkat ke-5, akan mudah baginya untuk membunuh Master Istana ke-6.
Chen Ping takut ia tidak akan bertemu lawan di seluruh surga ketujuh. Lagi pula, para kultivator di surga ketujuh umumnya tidak terlalu kuat, dan kebanyakan dari mereka hanya berada di bawah tingkat ketiga alam abadi manusia. Chen Ping berada di alam manusia tingkat kelima, dan dengan pedang pembunuh naga, busur Raja Dewa, kirin api, dan harta karun lainnya di tangannya, mudah baginya untuk membunuh para kultivator di bawah alam manusia tingkat ketiga. Ada alasan penting lainnya mengapa Chen Ping pergi menemui Master Istana ke-6, yaitu untuk melihat apakah Istana ke-6 memiliki sejumlah besar batu abadi yang tersembunyi. Karena Istana Jalan Jahat menggunakan teknologi pemurnian batu abadi dengan batu roh dan menukarnya dengan guci jiwa dari kuil suci, Istana ke-6 pasti memiliki sejumlah besar batu abadi yang dimurnikan. Lagi pula, transaksi rahasia mereka telah berlangsung selama ratusan tahun. Terlebih lagi, Chen Ping tidak tahu berapa banyak dunia di alam bawah, di mana dia diperbudak oleh kuil dewa dan kuil kejahatan, memurnikan batu abadi untuk mereka. Chen Ping sekarang membutuhkan banyak sumber daya. Meskipun menara penekan iblis dapat mempercepat kultivasinya, itu tidak berguna tanpa sumber daya. Seiring kekuatan Chen Ping tumbuh, sumber daya yang dibutuhkannya pun meningkat secara eksponensial. Dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi oleh kultivator lain, Chen Ping menghabiskan ribuan atau bahkan jutaan kali lebih banyak. Jadi Chen Ping sekarang harus mengumpulkan berbagai sumber daya dengan cara apapun. Sekarang dia hampir tak terkalahkan di surga ketujuh, dan lebih mudah baginya untuk mengumpulkan sumber daya. Tetapi jika Anda benar-benar pergi ke surga ke-8, atau bahkan surga ke-9, di mana Anda dikelilingi oleh bahaya, di mana Anda akan memiliki waktu dan suasana hati untuk mengumpulkan sumber daya. Ayo pergi, kata Humasi. Chen Ping mengangguk, dan mereka berdua mulai bergerak maju melawan angin kencang di hutan belantara. Angin kencang di atas padang gurun bagaikan binatang buas yang marah, membawa pasir dan kerikil halus, menderu lewat dengan kekuatan gelombang pasang. Pasir dan kerikil menghantam wajah bagaikan jarum perak kecil yang tak terhitung jumlahnya, menusuknya dan menimbulkan rasa sakit. Chen Ping dan Humasi baru saja meninggalkan kota angin hitam yang berjarak ribuan mil ketika mereka samar-samar mendengar suara keras datang dari depan. Kedengarannya seperti suara nyaring logam yang bertabrakan, bercampur dengan raungan marah dan kutukan keji. Sepertinya ada pertarungan yang terjadi di depan. Humasi menyipitkan matanya yang tajam dan melihat ke arah asal suara itu. Di sebuah lembah tak jauh dari sana, dua kelompok pendeta tengah bertarung satu sama lain, dan suasana menjadi kacau balau. Salah seorang di antara mereka berpakaian hijau, mengayunkan pedangnya dengan kuat, setiap tebasan membawa niat membunuh yang dahsyat. Pihak lainnya berpakaian kain hitam, menggunakan sepasang tangan besi sebagai senjata, tangan itu bersiul dan sangat kuat. Kedua gerombolan manusia itu mengepung sebuah mata air yang menyemburkan gumpalan kabut putih. Sorot mata mereka penuh keserakahan dan keganasan, seakan-akan mata air itu adalah harta paling berharga di dunia. Mata air itu tidak besar, diameternya hanya beberapa kaki, tetapi memancarkan cahaya redup, seperti bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Udara dipenuhi aura abadi yang tipis namun sangat murni, yang terus bertahan. Jelaslah bahwa ini adalah mata air abadi alami. Bagi para kultivator, tak diragukan lagi ini adalah tempat suci untuk berkultivasi yang sulit ditemukan. Kebetulan sekali, aku hanya kekurangan energi abadi untuk kultivasi. Senyum yang nyaris tak terlihat melintas di mata Chen Ping, dan senyum itu mengandung sedikit kepercayaan diri dan ketenangan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Sebelum dia selesai berbicara, dia berjalan lurus ke arah celah itu, langkahnya mantap dan tegas, setiap langkahnya seakan berada di antara langit dan bumi, dengan momentum yang tidak perlu diragukan lagi. Melihat ini, Humasi buru-buru mengikutinya dari dekat. Ia terlalu mengenal Chen Ping dan tahu apa yang dipikirkan Chen Ping. Meskipun energi peri dari mata air peri ini tidak sekuat batu peri, energinya murni secara alami.
Bagi Chen Ping, yang baru saja menghabiskan banyak kekuatan spiritual, ini adalah pilihan yang sangat baik untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya. Begitu keduanya mencapai muara lembah, mereka ditemukan oleh para pendeta yang sedang berkelahi. Seorang kultivator berjubah hijau sedang mengayunkan pedangnya untuk memaksa lawannya mundur. Mendengar suara itu, ia tiba-tiba berbalik, matanya terbelalak, dan berteriak, "Dari mana kultivator liar ini datang? Tidakkah kau lihat kami sedang mencoba mencuri mata air abadi? Keluar dari sini kalau kau tidak mau mati." Suaranya bagaikan guntur, bergema di lembah. Seorang pria kekar berpakaian hitam lainnya juga menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan mengamati Chen Ping dan Hu Mazi dari atas ke bawah. Ketika tatapannya tertuju pada Chen Ping, secercah rasa jijik melintas di matanya. Ia melihat aura Chen Ping hanya berada di tingkat kelima alam abadi bumi, sementara Hu Mazi baru saja mencapai alam abadi manusia. Menurutnya, kedua orang ini seperti semut. Dengan tingkat kultivasimu, beraninya kau ikut bersenang-senang. Pergi sekarang, atau aku akan membuatmu berlumuran darah. Lelaki kekar berpakaian hitam itu mengatakan hal ini dengan ekspresi jijik di wajahnya, seolah-olah Chen Ping dan Hu Mazi hanyalah dua semut yang bisa diinjak sesuka hati. Chen Ping berhenti dan perlahan mengamati mata air peri. Meskipun mata airnya kecil, hawa peri di air mata air itu naik perlahan-lahan, seperti pita-pita cahaya yang mengambang di udara. Ia diam-diam menghitung, jika ia dapat menyerap seluruh tenaga abadi di mata air abadi, itu sudah cukup baginya untuk memantapkan posisinya di alam abadi tingkat kelima. Memikirkan hal ini, ia berkata dengan tenang, "Kalian berdua benar-benar tidak pantas memperebutkan mata air peri. Mengapa kalian tidak memberikan mata air peri itu kepadaku agar kalian tidak perlu saling menyakiti lagi?" Bagaimana? Suaranya tenang bagaikan air, namun mengandung keagungan bawaan, seolah-olah apa yang dikatakannya merupakan dekret kekaisaran yang tidak dapat dilanggar. Begitu kata-kata itu terucap, kedua kelompok biksu itu tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka penuh dengan ejekan dan hinaan, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon yang sangat lucu. Tingkat kelima alam abadi duniawi. Kenapa kau tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri? Kami yang menemukan mata air abadi ini lebih dulu, kenapa kami harus memberikannya padamu? Sang biksu berjubah hijau menutupi perutnya, tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh ke belakang, matanya penuh dengan sarkasme. Pria kekar berbaju hitam itu bahkan meludah langsung dan berkata dengan kejam, "Kau sudah bosan hidup. Dengan kemampuanmu yang terbatas, beraninya kau datang dan mencuri barang-barang kami. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai ke rahim." Sambil berbicara, dia sengaja mengangkat tinjunya yang seukuran karung pasir, seolah-olah dia akan menghancurkan Chen Ping berkeping-keping di detik berikutnya. Melihat ini, Hu Mazi tiba-tiba menjadi cemas. Ia hendak mengeluarkan jimat dari tangannya dan bersiap untuk bertarung dengan para biksu ini, tetapi Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Masih belum ada ekspresi apapun di wajah Chen Ping, seolah-olah semua ini sesuai dengan harapannya. Dia hanya mengangkat tangan kanannya perlahan-lahan, telapak menghadap ke bawah, dan menekannya dengan ringan. Berdengung. Tekanan tak terlihat dari langit dan bumi tiba-tiba menyebar dari tubuh Chen Ping, seperti awan gelap yang menekan langit, langsung menutupi seluruh lembah. Tekanan itu bagaikan binatang buas raksasa yang telah tertidur lama dan terbangun, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia dan membuat semua orang gemetar ketakutan. Senyum di wajah kedua kelompok pendeta yang masih berteriak itu seketika membeku, kemudian wajah mereka memucat seperti kertas putih, dan tubuh mereka pun merosot tak terkendali, seakan-akan ditindih oleh gunung tak kasat mata. Tekanan macam apa ini? Pisau biksu berjubah hijau itu jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang. Ia merasa seperti ada gunung yang menekan dadanya. Bahkan bernapas pun terasa sulit. Kakinya terus gemetar dan ia hampir jatuh berlutut. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan, seolah-olah dia telah melihat akhir dunia.
Pria kekar berbaju hitam itu juga tidak jauh lebih baik. Ia menggertakkan gigi dan mencoba mengerahkan energi spiritual dalam tubuhnya untuk melawan, tetapi begitu energi spiritual itu mulai mengalir, energi itu langsung tertahan oleh tekanan dan tak sedikit pun bisa dilepaskan. Ia menatap Chen Ping dengan ngeri, matanya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seorang dewa bumi kelas 5 bisa melepaskan tekanan yang begitu mengerikan? Ini bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki alam abadi bumi. Di matanya, Chen Ping bagaikan iblis dari neraka, memiliki kekuatan dahsyat yang tak dapat dipahaminya. Sekarang, apakah kau masih menganggapku tidak layak mendapatkan mata air peri ini? Suara Chen Ping masih tenang, tetapi mengandung keagungan yang tak diragukan, seolah-olah dia adalah penguasa dunia dan segalanya berada di bawah kendalinya. Meski suaranya tidak keras, namun bagaikan guntur, bergema di telinga setiap biksu dan membuat mereka takjub. Kedua kelompok biksu itu tidak berani membantah. Wajah mereka pucat pasi dan seluruh tubuh mereka gemetar. Baru saja dia berpikir untuk mengusir Chen Ping dan Humazi, tetapi sekarang dia menyadari bahwa orang yang sedang dihadapinya bukanlah seorang kultivator bumi abadi biasa, tetapi sosok kejam yang menyembunyikan kekuatannya. Mereka bagaikan sekawanan domba yang siap disembelih. Di bawah tekanan Chen Ping, mereka tak berdaya melawan. "Senior, tolong selamatkan nyawaku." Biksu berjubah hijau adalah yang pertama bereaksi. Ia jatuh berlutut dengan bunyi plop, berguling, dan merangkak keluar dari lembah. Ia tampak sangat merana, seolah-olah seekor binatang buas sedang mengejarnya. "Kita tidak menginginkan mata air peri lagi. Serahkan semuanya pada senior," teriaknya sambil berlari, suaranya penuh ketakutan dan permohonan. Melihat kejadian ini, para biksu yang lain pun ikut berlutut, bahkan tidak mau repot-repot mengambil senjata di tanah, dan lari meninggalkan lembah dengan tergesa-gesa, karena takut dibunuh oleh Chen Ping jika terlambat sedetik saja. Namun sesaat kemudian, hanya Chen Ping dan Humazi yang tertinggal di lembah, begitu pula mata air peri yang memancarkan kabut putih. Mata air peri tertiup angin sepoi-sepoi, dan kabut putih melayang lembut, seolah menceritakan pengalaman mendebarkan barusan. Humazi menatap para biksu yang melarikan diri dengan panik dan tak kuasa menahan tawa. Orang-orang ini sungguh tak tahu berterima kasih. Seandainya mereka tahu kalian begitu berkuasa, mereka tak akan berani bersikap sombong seperti itu. Tawanya dipenuhi kekaguman dan kekaguman terhadap Chen Ping. Di matanya, Chen Ping adalah pahlawan di hatinya, yang bisa melakukan apa saja. Chen Ping tidak menanggapi, tetapi berjalan langsung ke mata air peri dan duduk bersila. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu api hitam putih langsung menyelimuti mata air itu. Api itu tampak hidup, melompat dan berkelap-kelip di atas mata air, memancarkan aura misterius dan kuat. Saat api berkobar, energi abadi di mata air perlahan-lahan terkuras, mengalir deras melalui hidungnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Begitu energi abadi memasuki tubuhnya, rasanya seperti telah menemukan rumah, dengan cepat menyehatkan meridian dan dantiannya. Dengan masuknya energi abadi yang terus-menerus, aura di sekitar Chen Ping menjadi semakin kuat, dan tingkat kultivasinya di alam abadi duniawi tingkat kelima juga perlahan-lahan mulai stabil. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual dalam tubuhnya menjadi lebih padat, seolah-olah telah ditempa ulang. Bahaya tersembunyi yang tersembunyi saat menyerap energi jiwa sebelumnya juga berangsur-angsur hilang di bawah nutrisi energi abadi, seperti es dan salju di musim dingin yang perlahan mencair di bawah sinar matahari. Humazi berjaga di samping. Ia mengamati sekeliling dengan waspada, matanya penuh kewaspadaan dan tekad. Ia tahu bahwa Chen Ping sedang dalam masa kritis kultivasi dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Ia bagaikan penjaga setia, menjaga keselamatan Chen Ping, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, energi abadi di mata air itu terserap seluruhnya, dan mata air itu kehilangan kilaunya sebelumnya, menjadi tidak berbeda dari air mata air biasa.
Mata air peri yang awalnya mengeluarkan kabut putih kini menjadi tenang dan biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Chen Ping perlahan membuka matanya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Cahaya itu bagaikan kilatan petir di langit malam, menerangi seluruh lembah. Aura di sekelilingnya juga menjadi stabil, bagaikan gunung yang menjulang tinggi, kokoh dan kuat. Bagaimana? Humazi bergegas maju dan bertanya, matanya penuh kekhawatiran dan harapan. Dia sangat ingin tahu hasil latihan Chen Ping. Menurutnya, peningkatan kekuatan Chen Ping berarti mereka akan memiliki jaminan ekstra di dunia yang penuh bahaya ini. Untungnya, kultivasi saya telah stabil. Chen Ping berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Gerakannya halus dan alami, seolah-olah setiap otot berada di bawah kendalinya. Meskipun mata air abadi ini kecil, ia memecahkan masalahku saat ini. Namun, jika aku ingin menembus ke tingkat ke-6 alam abadi bumi, aku akan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Ada sedikit tekad dan antisipasi dalam nada suaranya, seolah-olah dia telah melihat hari ketika dia akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia menatap ke kejauhan, matanya tegas dan dalam, seolah-olah dia telah melintasi batas waktu dan ruang dan melihat masa depan yang tidak diketahui. Ayo kita lanjutkan pencarian kita untuk menemukan istana ke-6 kuil suci. Setelah kita mendapatkan batu abadi istana ke-6, terobosan tak lama lagi akan datang. Meski suaranya tidak keras, suaranya penuh kekuatan, seolah-olah itu adalah panggilan yang memberi inspirasi bagi dirinya dan Humazi untuk terus melangkah maju. Humazi mengangguk, dan keduanya tidak berhenti dan berjalan menuju ke arah aula ke-6 kuil. Angin di gurun masih menggigit, menyengat wajah mereka, tetapi tak mampu menggoyahkan tekad mereka untuk terus maju. Tekad itu membara bagai api yang membara di hati mereka, menerangi jalan di depan. Meskipun jalan di depannya berbahaya, Humazi memiliki keyakinan yang cukup selama Chen Ping ada di sana. Di matanya, Chen Ping adalah tulang punggung dan pendukungnya dalam dunia yang kacau ini. Chen Ping juga tahu dalam hatinya bahwa jika dia ingin mengetahui konspirasi antara kuil dewa dan kuil kejahatan, dan jika dia ingin melindungi Master Istana keempat, dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Hanya jika Anda cukup kuat, Anda dapat memperoleh pijakan di surga ke-7 yang berbahaya ini dan melindungi segala sesuatu yang ingin Anda lindungi. Ia bagaikan seorang pengembara yang sendirian, melangkah maju dengan teguh di jalan berduri ini, dan tidak akan mundur betapapun banyaknya kesulitan dan tantangan yang dihadapinya. Karena dia tahu bahwa di belakangnya, ada banyak pasang mata yang menatapnya dengan penuh harap, dan banyak sekali orang yang membutuhkan perlindungannya sedang menunggunya. Dia harus menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk mengendalikan takdirnya sendiri, cukup kuat untuk mengubah aturan dunia ini. Di tanah tandus, angin dan pasir masih mengamuk. Angin kencang membawa pasir dan kerikil bagaikan binatang buas yang mengamuk di padang gurun yang luas. Suara siulan angin bagaikan auman binatang buas purba yang membuat orang-orang merasa takjub sekaligus takut. Chen Ping dan Humazi berjalan satu demi satu, berjuang maju di tengah angin kencang. Jejak kaki mereka terbenam dalam pasir, dan setiap langkah membutuhkan usaha yang luar biasa. Angin kencang terus bertiup di wajah mereka dan pasir menusuk kulit mereka bagai jarum, tetapi mereka tetap melangkah maju dengan mantap. Keduanya telah berjalan selama beberapa hari, tetapi masih belum menemukan petunjuk apapun tentang aula ke-6 kuil. Di tengah padang gurun yang luas ini, mereka bagaikan dua butir pasir yang tak berarti, yang dimanipulasi oleh takdir sesuka hatinya. Tanah tandus di surga ke-7 ini bagaikan tempat yang terlupakan. Energi peri begitu tipis dan lingkungannya sangat keras. Tak heran kedua kelompok akan bertarung sampai mati demi mata air peri kecil. Chen Ping tidak tahu seberapa luas gurun ini atau kapan ia bisa keluar. Ia ingin terbang keluar, tetapi sepertinya ada sesuatu yang menariknya kembali, yang membutuhkan banyak energi spiritual. Mereka tidak memiliki banyak sumber daya untuk diisi ulang sekarang, jadi selama tidak ada bahaya,
mereka dapat menabung sebanyak yang mereka bisa. Chen Ping, kita sudah pergi beberapa hari, dan kita bahkan belum melihat satu orang pun, apalagi aula ke-6 kuil suci. Hu Mazi menyeka debu dari wajahnya dan berkata tanpa daya. Wajahnya penuh kelelahan dan kecemasan, dan kulitnya yang sudah kasar menjadi semakin kering dan pecah-pecah karena angin dan pasir dalam beberapa hari terakhir. Chen Ping berhenti dan memandang hamparan tanah kosong di sekelilingnya, sedikit mengernyit. Dia berpakaian putih dan tampak sangat tenang di tengah angin kencang. Menurut spekulasinya, sebagai kekuatan besar, kuil ke-6 seharusnya tidak sulit ditemukan. Bagaimanapun, kekuatan sebesar itu akan selalu meninggalkan petunjuk. Namun faktanya, mereka tidak menemukan petunjuk sama sekali, seolah-olah kuil ke-6 hanyalah legenda ilusi yang tidak pernah ada di dunia ini. Sepertinya lokasi aula ke-6 kuil memang tersembunyi, atau mungkin para biksu di sini sangat merahasiakan kuil tersebut. Chen Ping berkata dengan suara berat. Suaranya terdengar agak teredam diterpa angin kencang, tetapi penuh dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah bertemu dengan beberapa biksu yang tersebar. Kebanyakan pendeta itu terburu-buru, seolah-olah mereka menghindari sesuatu. Namun ketika aula ke-6 kuil itu disebut-sebut, orang-orang itu hanya menggelengkan kepala dan berkata tidak tahu, atau bergegas pergi dengan panik, seolah-olah nama itu tabu. Suatu hari, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak ramah. Begitu Chen Ping bertanya tentang aula ke-6 kuil, wajah lelaki tua itu langsung memucat, bibirnya gemetar, dan ia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya melambaikan tangannya dengan putus asa, lalu berbalik dan lari, seolah-olah sedang dikejar banjir atau binatang buas. Ini bukan solusi. Kita harus memikirkan cara lain. Hu Mazi berkata dengan cemas. Dia tahu bahwa Chen Ping membutuhkan sejumlah besar batu abadi untuk menerobos kultivasinya, tetapi sekarang dia bahkan tidak dapat menemukan bayangan aula ke-6 kuil, apalagi mendapatkan batu abadi. Diam-diam dia merasa cemas, berpikir jika dia terus mencari tanpa petunjuk apapun, terobosan Chen Ping akan tertunda. Ada juga arwah umatnya. Semakin lama kita menemukannya, semakin banyak kemalangan yang akan menimpa mereka. Tepat saat keduanya kebingungan, teriakan minta tolong seorang wanita tiba-tiba terdengar dari kejauhan, memecah kesunyian hutan belantara. "Tolong, lepaskan aku. Siapa kamu?" Suaranya tegas dan cepat, dengan ketakutan dan perjuangan yang jelas. Di tengah deru angin, suara itu terdengar sangat samar, tetapi sampai ke telinga Chen Ping dan Hu Mazi dengan jelas. Ketika Hu Mazi mendengar suara seorang wanita, matanya tiba-tiba berbinar dan dia segera melihat ke arah asal suara itu. "Saya melihat beberapa sosok samar sedang menarik sesuatu di balik lereng tak jauh dari sana." Lereng itu tampak agak goyang karena angin kencang, dan pasir serta kerikil terus berguling turun darinya. "Chen Ping, dengarkan, sepertinya ada wanita yang sedang dalam masalah." Hu Mazi berkata dengan penuh semangat, dan tanpa menunggu jawaban Chen Ping, dia berlari ke sana dengan tidak sabar. Sosoknya tampak sedikit terhuyung-huyung diterpa angin kencang, tetapi langkahnya sangat mendesak. Selama periode ini, Hu Mazi tidak menyentuh wanita manapun, yang mana hal itu sangat tidak mengenakan. Tiba-tiba seorang wanita meminta bantuan. Apapun yang terjadi, Hu Mazi akan pergi menyelamatkannya. Mungkin wanita itu akan menyerahkan diri kepadanya, dan Hu Mazi bisa melampiaskan amarahnya. Dia bermain-main dengan alat kelamin perempuan hampir setiap hari, dan tiba-tiba dia sudah lama tidak menyentuh perempuan. Hanya dia yang tahu betapa tertekan dan tidak nyamannya perasaannya. "Tuan Hu, jangan cemas." Chen Ping berteriak, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengikutinya. Dia tidak tertarik mencampuri urusan orang lain. Lagi pula, dia belum menyelesaikan urusannya sendiri di hutan belantara ini. Namun Hu Mazi telah meninggal dunia, dan dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jika Hu Mazi menghadapi bahaya, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton.
Terlebih lagi, Humazi tidak peduli dengan nyawanya sendiri ketika melihat seorang wanita. Jangan biarkan wanita itu lepas dari cengkeraman orang lain dan jatuh ke tangan Humazi. Chen Ping telah melihat bahwa Humazi membuat dua wanita tidak dapat berjalan sepanjang malam. Ketika aku mendekat, aku melihat dua orang pendeta berpakaian hitam tengah mencengkeram erat lengan seorang wanita muda, berusaha membawanya pergi dengan paksa. Wanita itu mengenakan gaun putih, yang membuatnya menonjol di tengah padang pasir yang ditutupi pasir kuning. Wajahnya cantik, alisnya hitam pekat seperti tinta di kejauhan, dan matanya seterang bintang. Saat itu, ia sedang berjuang mati-matian, wajahnya dipenuhi ketakutan dan amarah. Kedua biksu berjubah hitam itu bertubuh tinggi, berwajah garang dan bermata jahat. "Lepaskan aku. Tahukah kau siapa aku? Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi." Wanita itu berteriak keras, mencoba mengintimidasi orang lain dengan kata-katanya. Suaranya gemetar ketakutan, tetapi penuh kekuatan. Namun kedua biksu berjubah hitam itu tetap tidak tergerak. "Siapa kamu? Kenapa kamu menangkapku?" Wanita itu berjuang mati-matian. Kau menyebarkan rumor kemana-mana, memfitnah kuil kita karena membuka altar, hanya untuk mencuri jiwa orang lain. Berdasarkan argumenmu saja, kau pantas mati," kata seorang biksu berjubah hitam. Wanita itu tertegun dan bertanya dengan tak percaya, kamu dari kuil?" "Ya, kami dari istana ke-6 kuil suci. Kami akan menangkapmu dan menyerahkanmu kepada master istana ke-6 untuk dihukum." Biksu berjubah hitam itu mengangguk. Biksu berjubah hitam lainnya berkata dengan senyum sinis, "Sayang sekali kalau harus mengirim gadis secantik itu pergi. Kita harus bersenang-senang dulu dengannya sebelum mengirimnya kembali." "Benar juga, ayo kita bersenang-senang bersama. Gadis secantik itu pasti sudah dewasa." Seorang biksu berjubah hitam lainnya mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah wanita itu. Wanita itu begitu ketakutan hingga ia segera bersembunyi. Melihat hal ini, Humazi langsung murka, tetapi ia tidak langsung bergegas. Ia malah bersembunyi dan mengamati secara diam-diam. Chen Ping menyusul dan menatap Humazi dengan bingung, lalu berkata, "Tuan Hu, bukankah Anda ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikannya? Mengapa Anda tidak bergegas menyelamatkannya?" "Kau tidak mengerti. Kedua pria itu sedang menanggalkan pakaian wanita itu sekarang. Kalau aku bergegas menyelamatkannya sekarang, apa yang akan kulakukan kalau dia menolak menyerahkan diri dan menanggalkan pakaiannya? Aku akan menunggu sampai pakaian wanita itu dilucuti dan dia benar-benar telanjang, lalu aku akan bergegas. Dengan begitu aku bisa memanjakan mataku, dan wanita itu akan semakin berterima kasih kepadaku." Humazi terkekeh dan berkata. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Humazi dengan pandangan dingin. Tak lama kemudian, pakaian wanita itu pun ditanggalkan seluruhnya oleh kedua pendeta berjubah hitam itu. Mata Humazi berbinar-binar dan mulutnya mengeluarkan air liur. "Tuan Hu, apakah sudah baik-baik saja sekarang?" tanya Chen Ping. Humazi mengangguk. "Berhenti. Beraninya kau menculik wanita di siang bolong. Apa kau masih menghormati hukum?" Humazi berteriak, melompat dan berdiri di depan wanita itu. Meskipun dia tidak tinggi, dia tampak sangat berani saat ini. Akan tetapi, saat Humazi menghalangi wanita itu, matanya masih mencuri pandang ke arahnya dari waktu ke waktu. Ketika wanita itu melihat seseorang menyelamatkannya, dia langsung menghela napas lega dan bergegas mengambil pakaiannya untuk dikenakan. Tetapi pakaiannya robek dan hanya mampu menutupi sebagian kecil bagian pribadinya. Kedua biksu berjubah hitam itu terkejut dengan kemunculan Humazi yang tiba-tiba. Ketika mereka melihat bahwa Humazi baru berada di tingkat pertama alam abadi manusia, mereka langsung menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. "Dari mana datangnya pembudidaya liar ini? Beraninya dia ikut campur dalam urusan kita." Salah satu pendeta mencibir. Tatapan matanya penuh penghinaan,
seakan-akan Humazi hanya seekor semut tak berarti di matanya. Wanita tua, aku sarankan kau untuk bersikap cerdas dan segera keluar dari sini, atau aku akan menghabisimu juga. Biksu lain mengancam. Suaranya begitu keras, dan energi spiritual di tangannya mulai berkedip samar, seakan-akan dia siap menyerang kapan saja. Namun, Humazi sama sekali tidak takut. Ia membusungkan dada dan berkata, "Sudah kubilang, aku akan menyelesaikan masalah ini hari ini. Cepat lepaskan gadis ini, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Sambil berbicara, dia mengeluarkan beberapa jimat dari tangannya dan mengambil posisi bertarung. Meskipun kultivasinya tidak sebaik lawannya, dia tidak takut karena Chen Ping ada di dekatnya. Dia telah menghabiskan banyak tenaga untuk menarik jimat-jimat ini, yang menghabiskan banyak sumber daya. Biasanya dia tidak ingin menggunakannya, tetapi hari ini, demi menyelamatkan wanita ini, dia tidak terlalu peduli. Melihat hal itu, kedua biksu berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. "Hanya kau, seorang kultivator tingkat pertama dari alam manusia abadi, berani bersikap begitu arogan di depan kami." Seorang biksu berjubah hitam tertawa. Ketika wanita itu melihat bahwa Humazi hanya berada pada tingkat pertama alam manusia abadi, bahkan lebih rendah dari alamnya sendiri, suasana hatinya yang baru saja rileks, langsung menjadi lebih rileks. "Terima kasih atas bantuanmu, Pak Tua. Kau bukan tandingan mereka. Sebaiknya kau pergi sekarang." Wanita itu berkata pada Humazi. "Rekan Taoisku yang terkasih, saya adalah murid Zhang Tianxi dari Sekte Tianxi. Sekte Tianxi kami berafiliasi dengan Sekte Tianfu. Siapapun yang melihatku memanggilku Master Hu, mengapa kau memanggilku kakek?" Humazi sedikit tidak senang. Jika wanita itu memanggilnya orang tua, itu berarti dia meremehkannya. Sekalipun dia menyelamatkan wanita itu, dia mungkin tidak akan diizinkan bermain dengannya. Mendengar hal itu, wanita itu segera mengubah nadanya dan berkata, "Guru Hu, maafkan saya tidak tahu Anda begitu berpengaruh." "Tidak apa-apa, lihat saja dari pinggir lapangan dan tunggu sampai aku melumpuhkan kedua orang ini." Humazi berkata dengan sangat yakin. "Dasar orang tua bodoh, kurasa kau sudah bosan hidup." Seorang biksu berpakaian hitam menjadi tidak sabar dan meninju Humazi. Tinju itu mengeluarkan suara siulan, jelas mengandung kekuatan besar. Kemanapun angin pertama bertiup, pasir dan kerikil akan tergulung, membentuk pusaran kecil. Humazi tidak berani menghadapinya dan segera menghindar ke samping. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, gerakan tubuhnya cukup fleksibel. Ia bagaikan seekor monyet yang lincah, senantiasa menghindar dari serangan lawan di tengah angin kencang. "Chen Ping, kenapa kau masih berdiri di sana? Ayo bantu." Humazi menghindar dan berteriak pada Chen Ping. Ada nada cemas dalam suaranya. Lagi pula, ia tahu ia tak sebanding dengan kedua biksu berjubah hitam itu. Alasan mengapa Humazi begitu percaya diri pada awalnya adalah karena Chen Ping ada di sisinya. Chen Ping berdiri di samping dan tidak langsung mengambil tindakan, tetapi menyaksikan lelucon Humazi. Humazi dikejar oleh dua biksu berjubah hitam dan berlarian dalam situasi yang sangat memalukan. Melihat Chen Ping tidak bertindak apa-apa, ia berkata dengan cemas, "Kenapa kau masih berdiri di sana? Paling buruk, aku akan membiarkanmu bermain denganku nanti." Mendengar kata-kata Humazi, Chen Ping terdiam. Di hadapan wanita itu, mereka mulai berdiskusi tentang siapa yang akan mereka ajak bermain. Apa bedanya ini dengan dua biksu berjubah hitam di depannya? Wanita itu pun mengerti maksud Humazi dan tak kuasa menahan diri untuk merapatkan kakinya lebih erat lagi. Ia tak menyangka Humazi juga ingin bermain dengannya. Sepertinya ia tak bisa menghindari nasib dilecehkan hari ini. "Berhenti!" Chen Ping berteriak keras, lalu tiba-tiba muncul, menatap kedua biksu berjubah hitam itu dengan tatapan tajam. Matanya bagaikan dua pedang tajam, yang menusuk langsung ke arah orang lain.
Kedua biksu itu terkejut saat melihat perilaku Chen Ping yang luar biasa, dan mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit takut. Namun ketika mereka memikirkan identitas mereka, mereka segera menjadi tenang. Akan tetapi, saat dia melihat Chen Ping hanya berada di level kelima alam abadi duniawi, dia tidak takut lagi. Seorang kultivator kecil dari alam abadi bumi bisa terbunuh hanya dengan satu kali kencing dari mereka. Salah satu biksu mencibir, "Siapa kami? Kau pikir kau pantas tahu? Aku sarankan kau urus saja urusanmu sendiri, atau aku akan menangkapmu juga." Suaranya penuh kesombongan, seolah-olah Chen Ping tidak layak disebut sama sekali di matanya. "Oh, jadi, identitas kalian sangat mengesankan." Senyum sinis muncul di bibir Chen Ping. Ada sedikit rasa jijik dalam senyumnya, seolah-olah dia sedang mengejek kesombongan orang lain. Biksu itu tampak kesal dengan sikap Chen Ping. Ia mendengus dingin dan berkata, "Karena kau begitu gigih mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Dengarkan baik-baik, kami biksu dari Aula ke-6 Kuil. Keluarlah dari sini jika kau tahu apa yang baik untukmu, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Aula ke-6 Kuil. Ketika Humazi mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Ia tidak menyangka bahwa saat ia dengan santai mencoba menyelamatkan si cantik, ia malah bertemu dengan orang aslinya. Sekilas terlihat keterkejutan di mata Chen Ping, tetapi kemudian dia kembali tenang. Memang benar setelah mencari jarum dalam tumpukan jerami, akhirnya ditemukan tanpa usaha apapun. Orang dari Aula ke-6 Kuil yang mereka cari tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Diam-diam dia merasa gembira, mengira bahwa dia akhirnya bisa menemukan petunjuk ke Aula ke-6 Kuil. Ketika kedua biksu berjubah hitam melihat ekspresi Chen Ping dan Humazi berubah setelah mendengar nama Aula ke-6 Kuil, mereka mengira mereka takut dan langsung menunjukkan senyum puas di wajah mereka. "Bagaimana? Apa kamu takut?" Salah satu biksu berkata dengan arogan, "Belum terlambat untuk keluar sekarang, kalau tidak, kalian akan menyesal saat kami bertindak." Suaranya penuh ancaman, seolah dia yakin akan kemenangan. "Chen Ping, mereka dari Istana ke-6 Kuil. Mereka mungkin tahu lokasi Istana ke-6. Humazi berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, cahaya dingin bersinar di matanya. Awalnya dia bermaksud menimbulkan masalah di Aula ke-6 Kuil, dan sekarang karena pihak lain telah datang kepadanya atas inisiatif mereka sendiri, tentu saja tidak ada alasan baginya untuk membiarkan mereka pergi. Dia memikirkan usaha yang telah dilakukannya untuk menemukan Aula ke-6 Kuil, dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membuat orang-orang di Aula ke-6 Kuil membayar harganya. "Memangnya kenapa kalau kau Istana ke-6 Kuil suci? Di mataku, kalian semua sampah. Belum lagi kalian anak buah kecil, bahkan tuan Istana ke-6 pun sampah." Chen Ping berkata dengan suara dingin, dan aura di sekelilingnya mulai menjadi ganas. Kekuatan spiritualnya mulai melonjak, dan pasir di sekitarnya tertiup oleh napasnya. Kedua biksu berjubah hitam itu tidak menyangka Chen Ping begitu berani menghina guru ke-6 Kuil di depan umum. Senyum di wajah mereka langsung membeku. "Dasar orang gila yang berani. Beraninya kau menghina kuil. Kurasa kau sudah bosan hidup." Salah satu biksu berteriak dengan marah, dan langsung mengumpulkan napas energi di tangannya dan menembakkannya ke arah Chen Ping. Napasnya seperti ular berbisa, menyerbu langsung ke arah Chen Ping. Chen Ping mendengus dingin, tanpa menghindar atau menghindar, lalu melambaikan tangannya dengan santai. Tekanan kuat langsung menyelimuti kedua biksu itu. Tekanan itu bagai gunung tak terlihat, membuat mereka sulit bernapas. Apa? Ekspresi kedua biksu itu berubah drastis. Mereka tidak menyangka Chen Ping begitu kuat hingga bisa membuat mereka tak berdaya hanya dengan tekanannya. Tubuh mereka mulai gemetar dan kaki mereka tertekuk tanpa sadar. "Kamu, siapa kamu?" Salah seorang pendeta bertanya dengan ngeri, matanya penuh ketidakpercayaan. Ada getaran dalam suaranya, seakan-akan dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Chen Ping tidak menjawab,
tetapi berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Dia bisa merasakan bahwa basis kultivasi kedua kultivator ini berada di sekitar level kedua alam manusia abadi, dan mereka benar-benar rentan di hadapannya. Langkahnya mantap dan kuat, dan setiap langkah yang diambilnya seakan-akan menginjak hati kedua pendeta itu. Katakan padaku, di mana kuil ke-6? Chen Ping bertanya dengan suara dingin, dengan keagungan yang tidak diragukan dalam nadanya. Suaranya nyaring bagaikan lonceng, bergema tertiup angin kencang. Kedua biksu itu ketakutan oleh aura Chen Ping dan gemetaran, tidak berani melawan sama sekali. Kasihanilah, kami hanyalah kultivator biasa dari istana ke-6. Kami tidak tahu lokasi persisnya. Salah satu pendeta dengan cepat memohon belas kasihan. Ada nada menangis dalam suaranya, seolah-olah dia sudah diambang keputusasaan. Biksu lain mengikuti dan berkata, "Iya, kami di sini hanya untuk menjalankan tugas kami. Hanya para petinggi yang tahu persis lokasi istana ke-6. Matanya dipenuhi ketakutan dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Sekilas rasa tidak senang terpancar di mata Chen Ping. Ia tidak menyangka kalau tingkatan kedua pendeta itu begitu rendah, sampai-sampai mereka tidak tahu letak spesifik ke-6 aula kuil itu. Dia merasa sedikit kecewa, bertanya-tanya apakah dia harus terus mencari di hutan belantara yang luas ini. Pada saat ini, wanita yang tertawan itu tiba-tiba berkata, "Sahabat Tao, aku tahu di mana aula ke-6 kuil itu." Chen Ping dan Hu Mazi keduanya menatapnya dengan heran. Mata mereka penuh kebingungan, bertanya-tanya mengapa wanita ini tahu lokasi 6 aula kuil. Melihat semua orang menatapnya, wanita itu segera menjelaskan, "Nama saya Lin Yuner, dan saya berasal dari keluarga Lin di Kabupaten Dongxiang. Banyak orang di Kabupaten Dongxiang kami telah dikirim ke istana ke-6 oleh sang putri. Tanyakan saja pada putri kami, dan dia akan tahu." Suaranya lembut dan jernih, dan terdengar sangat indah di tengah angin kencang. "Oh, putrimu tahu." Secercah ketertarikan melintas di mata Chen Ping. Harapan kembali menyala di hatinya, berpikir bahwa dia akhirnya bisa menemukan aula ke-6 kuil. Lin Yuner mengangguk dan berkata, "Ya, tetapi lokasi istana ke-6 sangat tersembunyi dan orang biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Bisakah kau mengantar kami ke Kabupaten Dongxiang?" Tanya Humazi cepat-cepat. Dia sangat gembira, berpikir jika dia dapat menemukan aula ke-6 kuil, dia mungkin bisa mendapatkan sejumlah besar batu abadi untuk membantu Chen Ping menerobos kultivasinya. Lin Yuner ragu sejenak, lalu berkata, "Tentu saja tidak apa-apa, tapi putri kami tidak mengizinkan orang luar masuk, dan aku khawatir kalian berdua akan mendapat masalah jika kalian pergi." Matanya penuh kekhawatiran, khawatir Chen Ping akan berada dalam bahaya. Chen Ping mencibir, "Apakah putrimu sangat kuat? Apakah dia masih bisa mencegah orang lain memasuki Kabupaten Dongxiang?" Menurut Chen Ping, hanya kekuatan yang cukup kuat yang berani mengeluarkan perintah untuk tidak mengizinkan orang luar memasuki wilayahnya, jika tidak perintah itu akan menjadi lelucon. "Bukan begitu, tapi putri kami punya hubungan baik dengan kuil, jadi dia mendapat dukungan kuil, dan biasanya tidak ada yang akan memprovokasi dia." Lin Yuner berkata. Bersambung, nantikan kisah berikutnya.